Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ulum. Saya dari angkatan 2019. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi piutang wesel. Apa sih yang dimaksud dengan piutang wesel? Piutang wesel adalah suatu janji tertulis tanpa syarat dari langganan atau dari yang berutang untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu atau atas penunjukan dan biasanya dengan bunga dan tarif tertentu yang dinyatakan dalam prosentase. Kegunaan piutang wesel yakni untuk membantu perusahaan ketika membutuhkan pinjaman atau saat bertransaksi jual beli ketika kas yang dimiliki tidak cukup. Maksud dari penjelasan saya yaitu ketika perusahaan Anda, saya contohkan adalah Anda pemilik perusahaan yang bernama PT Anda. PT Anda ini ingin membeli suatu bahan atau suatu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan produksi kalian. Tetapi PT Anda tidak memiliki cukup dana atau tidak memiliki cukup kas yang cukup untuk membeli barang yang kalian butuhkan. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, kalian melakukan pinjaman atau melakukan transaksi menggunakan hutang piutang kepada perusahaan A atau perusahaan penyedia barang atau jasa yang kalian butuhkan. Nah, ketika kalian bertransaksi tersebut dan kalian tidak memiliki kas atau dana yang cukup sehingga kalian memberi syarat atau bertransaksi dan si perusahaan A menyetujui untuk melakukan transaksi menggunakan piutang wesel, yang dimana piutang wesel tersebut memiliki tanggal jatuh tempo atau bunga atau tidak yang harus kalian taati dan harus diakui oleh kedua belah pihak. Piutang wesel terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, piutang wesel jangka pendek yang dimana tanggal jatuh tempo piutang ini kurang dari 1 tahun. Kemudian yang kedua adalah piutang wesel jangka panjang, yang dimana tanggal jatuh tempo piutang ini lebih dari 1 tahun. Kemudian piutang wesel menurut bunga juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu piutang wesel berbunga dan piutang wesel tanpa bunga. Mengapa ada piutang wesel berbunga dan tanpa berbunga? Piutang wesel berbunga ini digunakan ketika perusahaan Anda memiliki batas tanggal jatuh tempo yang sangat panjang. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai mata uang semakin hari atau semakin lama semakin mengecil, sehingga perusahaan yang memiliki piutang kepada kalian tidak ingin rugi, sehingga untuk dari keuntungan ketika perusahaan A memberikan piutang, perusahaan itu akan memberikan bunga kepada kalian agar tidak mengalami kerugian jika tanggal jatuh temponya yang sangat lama sekali. Kemudian langsung saja masuk ke contoh soal 1.1. Pada tanggal 1 Juni 2000A, PT Budi menjual barang usahaan seharga Rp400.000 kepada PT Anda yang akan dibayar pada tanggal 1 Juli 2000A. Pertanyaannya adalah, maka bagaimana jurnal dari kedua belah pihak tersebut? Kita harus menganalisis soal tersebut sebelum kita mengerjakan. Di sini kita mengetahui bahwa PT Budi lah yang menjual barang atau yang akan memberi piutang kepada PT Anda. Yaitu kemudian PT Budi akan menjurnal yaitu piutang wesel pada penjualan. Yang dimana piutang wesel ini akan berada di posisi debit dan penjualan akan berada di posisi kredit. Mengapa demikian? Kita kembali lagi ke sifat dasar akun, yang dimana sifat dasar akun piutang adalah debit ketika piutang tersebut bertambah dan piutang tersebut berada di posisi kredit apabila piutang tersebut berkurang. Sehingga mengakibatkan jurnal yang dibuat oleh PT Budi adalah piutang wesel di posisi debit sebesar 400.000 dan penjualan di posisi kredit sebesar 400.000 juga. Kemudian bagaimana jurnal PT Anda dalam mencatat transaksi tersebut, yaitu adalah pembelian pada utang wesel.
Mengapa muncul akun pembelian dan akun utang wesel? Yaitu karena PT Anda membeli barang usahaan kepada PT Budi, sehingga akun yang muncul adalah akun pembelian di posisi debit. Kenapa di PT Anda mencatat utang wesel, sedangkan di PT Budi mencatat piutang wesel? Dikarenakan PT Anda lah yang berhutang kepada PT Budi. PT Anda menerima barang usahaan tersebut, tetapi Anda belum membayar barang tersebut, sehingga Anda memiliki hutang, dan PT Budi telah menjual barang usaha tersebut ke PT Anda, tetapi PT Budi belum menerima uang, sehingga PT Budi memunculkan akun piutang dan Anda memunculkan akun utang wesel. Mengapa ada kata-kata wesel? Dikarenakan sudah dalam perjanjian awal sudah dikatakan bahwa PT Anda dan PT Budi melakukan piutang secara wesel. Kemudian apa sih syarat-syarat formal pada surat wesel? Secara yuridis, syarat-syarat yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah wesel harus dimuatkan dalam teks. Jadi wesel ini harus secara jelas atau secara tertulis yang sebagai tanda bukti atau tanda terlampir yang akan diberikan kepada PT Anda sebagai penerima piutang dan PT Budi sebagai pemberi piutang. Kemudian yang kedua adalah nama orang yang bersangkutan dalam pembayaran atau pengganti pembayaran. Nah, ketika transaksi wesel ini telah diakui, maka nama orang yang pemberi dan penerima piutang wesel ini juga harus jelas, dikarenakan untuk pembayaran di masa yang akan datang atau di jatuh tempo yang akan datang, sehingga dapat mengetahui siapa yang akan menerima atau siapa yang akan bertanggung jawab untuk melunasi hutang tersebut dan menerima piutang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penetapan tempat dan hari bayar jatuh tempo. Di surat wesel juga harus tertera sangat jelas kapan tanggal jatuh tempo tersebut dilaksanakan. Atau seperti contoh, PT Anda diberi waktu hari bayar jatuh tempo selama 30 hari. Nah, selama 30 hari itu juga Anda harus membayar jatuh tempo tersebut selama 30 hari dan harus jelas penetapan tempat di mana wesel tersebut akan dibayar atau dilunasi. Kemudian yang keempat adalah tanggal dan tempat surat wesel diterbitkan. Hal ini juga harus menjadi syarat dikarenakan agar si penerima dan si pemberi piutang wesel ini mengetahui kapan transaksi tersebut dilakukan. Kemudian tanda tangan orang yang menerbitkan. Tanda tangan orang yang menerbitkan ini juga diperlukan atau menjadi syarat yuridis untuk mensahkan atau memberitahukan bahwa surat wesel atau surat piutang wesel ini sudah sah dan bisa digunakan secara hukum juga. Kemudian, bagaimana sih ketika Anda menerima atau melunasi hutang atau piutang wesel tersebut? Jika wesel tidak berbunga, maka nilai jatuh temponya adalah sebesar nilai nominalnya, akan tetapi jika wesel berbunga, maka nilai jatuh temponya sebesar nilai nominal yang ditambahkan dengan bunga selama jangka waktu wesel tersebut. Langsung saja masuk ke contoh soal 1.2. Nilai jatuh tempo Rp400.000 dengan bunga 6% per tahun. Maka nilai jatuh tempo 402 dengan narasi soal pada contoh 1.1. Kita kembali lagi ke slide nomor 2 yang dimana PT Budi menjual barang usahaan sebesar 400.000 ke PT Anda yang akan dibayar pada tanggal 1 Juli. Kemudian 1 Juli Anda akan membayar hutang Anda dan PT Budi akan menerima uang hasil piutang penjualan tersebut, yaitu di sini akan ada dua perhitungan yang dimana perhitungan wesel tidak berbunga dan wesel berbunga. Wesel tidak berbunga yaitu PT Budi akan menjurnal kas pada piutang wesel.
Munculnya kas dikarenakan PT Budi menerima uang hasil pelunasan piutang yang dilakukan oleh PT Anda, sehingga kas dari PT Budi akan bertambah sebesar 400.000. Kemudian piutang wesel yang di awal transaksi di posisi debit di tanggal 1 Juli piutang tersebut telah dilunasi, sehingga untuk menghapus piutang maka piutang wesel tersebut akan ditaruh di posisi kredit sebesar Rp400.000. Kemudian PT Anda akan menjurnal utang wesel pada kas sebesar Rp400.000. Mengapa demikian? Dikarenakan utang berada di transaksi awal sebesar Rp400.000 akan dihapuskan, sehingga posisi hutang yang awalnya dikredit akan dipindah ke posisi debit untuk penghapusan utang wesel. Kemudian kas berada di posisi kredit dikarenakan PT Anda mengeluarkan sejumlah uang sebesar Rp400.000 untuk melunasi utang wesel kalian, sehingga PT Anda menjurnal utang wesel pada kas sebesar Rp400.000. Ini untuk perhitungan wesel tidak berbunga. Terus bagaimana jika pencatatan wesel yang menggunakan bunga? Pelunasan wesel berbunga. Pelunasan wesel berbunga, PT Budi akan mencatat kas 402.000 pada piutang wesel dan pendapatan bunga. Nah, di sini akan memunculkan akun baru yang bernama pendapatan bunga. Bagaimana sih cara menghitung pendapatan bunga? Pendapatan bunga akan dihitung dari penjualan dikalikan 6%, bunga 6% per tahun, dan dikalikan 1/12. Maksud dari 1/12 yaitu adalah menghitung per bulan. Jadi angka 1 itu sama seperti 1 bulan, dan per 12 yaitu adalah 12 bulan selama 1 tahun, sehingga menghasilkan Rp2.000. Nah, Rp2.000 ini dicatat oleh PT Budi sebagai pendapatan bunga, yang dimana sifat dasar pendapatan berada di posisi kredit, sehingga PT Budi akan menjurnal kas sebesar Rp402.000 pada piutang wesel Rp400.000 dan memiliki pendapatan bunga sebesar Rp2.000. Sama halnya dengan PT Anda, tetapi sedikit berbeda dalam pencatatannya, yaitu utang wesel sebesar Rp400.000, kemudian di PT Anda akan muncul akun beban bunga, bukan pendapatan bunga, dikarenakan ketika tanggal jatuh tempo tersebut memiliki bunga, sehingga PT Anda harus mengeluarkan uang lebih untuk membayar bunga tersebut, atau biaya bunga atau beban bunga. Sehingga PT Anda akan menjurnal utang wesel Rp400.000, beban bunga Rp2.000 pada kas Rp402.000. Jadi itulah perhitungan pelunasan wesel berbunga dan tidak berbunga. Ketika Anda menjadi si pemberi piutang, ketika tanggal jatuh tempo telah selesai, maka Anda juga akan menimbulkan akun baru dalam pencatatan jurnal, yaitu akun pendapatan bunga. Sedangkan jika Anda atau kalian sebagai penerima piutang atau memiliki hutang, yaitu Anda akan memunculkan akun beban bunga atau biaya bunga pada penjurnalan setelah tanggal jatuh tempo tersebut. Kemudian ada pendiskontoan wesel. Apa sih yang dimaksud dengan pendiskontoan wesel? Yaitu adalah menjual wesel sebelum jatuh tempo atau meminjam uang ke bank dengan menggunakan piutang wesel sebagai jaminan, disebut mendiskontoan wesel. Jadi diskontoan wesel ini adalah ketika kalian menjual atau meminjam uang ke bank dengan syarat atau dengan jaminan piutang wesel kalian yang akan diberikan ke bank sebagai jaminan. Kemudian bank akan memberikan pinjaman yang besarnya di bawah jumlah piutang wesel saat jatuh tempo, serta dikenakan bunga yang diperhitungkan selama jangka waktu diskonto tersebut terjalan. Langsung saja biar tidak bingung, kita masuk ke contoh soal 1.3. Diketahui nilai nominal wesel sebesar 3 juta
dengan wesel berbunga 20% per tahun. Periode wesel hingga jatuh tempo 120 hari dihitung mulai dari 3 Maret 2020 sampai 1 Juli 2020. Sedangkan periode diskonto 90 hari dimulai dari 2 April 2020 sampai 1 Juli 2020 dengan diskonto 18% per tahun. Terus bagaimana sih cara menghitung pendiskontoan wesel ini? Yaitu kita harus mengetahui nilai jatuh tempo. Cara menghitung nilai jatuh tempo adalah nilai nominal ditambah bunga. Nilai nominal kita sudah mengetahui sebesar 3 juta rupiah. Kemudian berapa sih bunga yang didapat selama pendiskontoan selama jangka waktu tersebut berjalan, yaitu dengan nilai nominal dikalikan wesel bunga selama setahun dan dikalikan jatuh tempo dibagi 360 hari atau selama 1 tahun, yaitu 3 juta ditambah 3 juta yang berasal dari nominal wesel dikalikan 20% yang berasal dari wesel bunga selama setahun dan dikalikan 120 hari yang berasal dari jatuh temponya dibagi oleh 365 hari, sehingga nilai jatuh tempo yang diterima adalah 3.200.000 rupiah. Belum sampai di sini saja perhitungannya, tetapi kita juga harus menghitung uang yang diterima saat pendiskontoan wesel, yaitu dengan cara nilai jatuh tempo dikurangi diskonto. Bagaimana sih cara menghitung diskonto? Yaitu dengan cara nilai jatuh tempo dikalikan 18% diskontonya per tahun dan dikalikan 90 hari. Berapa sih periode diskonto tersebut? Dan sama dibagi 360 hari atau selama setahun. Yaitu kita sudah ketahui nilai jatuh temponya sebesar 3.200.000, kemudian dikurangi 3.200.000 dikalikan 8% dikalikan 90 dibagi 360 hari. Itu kita mengetahui hasil diskontonya sebesar Rp144.000. Kemudian uang yang diterima saat mendiskontoan wesel sebesar Rp3.056.000. Kemudian apa sih jurnal yang harus dibuat? Jurnal yang harus dibuat adalah kas pada wesel tagih dan pendapatan bunga. Kas sebesar Rp3.056.000 dan wesel tagih sebesar 3 juta serta pendapatan bunga sebesar Rp56.000. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada materi piutang wesel. Saya ingin memohon maaf apabila penjelasan saya kurang jelas. Dan jika apabila saya ada salah-salah kata dalam penjelasan, saya mohon dimaafkan dan saya berharap materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat walaupun hanya sedikit, dan selamat berjuang, selamat mengerjakan materi di piutang wesel. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.